Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya Allah sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam acara yang sangat spesial ini. Pemirsa yang budiman, kali ini saya akan menyampaikan informasi terkini terkait dengan suatu pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kali ini informasi itu kita peroleh dari kompas.com ya, yang dirilis pada tanggal 19 Juli 2022. Adapun judul berita itu adalah mencuatnya dugaan pembunuhan berencana di balik kematian Brigadir J. Nah, siapa tuh Brigadir J? Mari kita ikuti beritanya. Pemirsa yang budiman, dalam liputan kompas.com tertanggal 19 Juli 2022 dikatakan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan terkait tentang kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau yang biasa kita akhir-akhir ini dengar dengan sebutan nama Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Jadi mulai terkuak ini menurut berita dalam kompas.com. Saat kematian Brigadir J pertama kali diumumkan Polri, sopir istri Sambo itu disebut tewas dalam saling tembak dengan ajudan Sambo lainnya yang bernama Barada E. Saling tembak ini terjadi karena Brigadir J diduga masuk ke dalam kamar istri Sambo dan melakukan pelecehan. Namun pemirsa yang budiman, kronologi kematian versi Polri itu dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Ini di dalam berita kompas.com. Kejanggalan itu mulai dari luka di tubuh Brigadir J, kemudian menyusul CCTV di rumah Sambo yang dinyatakan rusak, hingga 3 ponsel Brigadir J hilang. Inilah beberapa kejanggalan yang muncul pada saat kematian Brigadir J tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir J melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Wah, ini pembunuhan berencana ya Bapak Ibu ya. Nah, dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pun mulai mencuat. Ini kata kompas.com di dalam beritanya. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir J melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum menyatakan laporan mereka diterima polisi. Ini pengakuan dari pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kuasa hukumnya ini menyatakan laporan kita sudah diterima. Tadi kita melaporkan sebagaimana dijelaskan. Laporan kita soal pembunuhan berencana pasal 340 KUH pidana. Kemudian ada pasal pembunuhan, ada pasal penganiayaan, contoh pasal 55
dan pasal 56. Kemudian ada soal pencurian dan soal peretasan. Kata pengacara keluarga Brigadir J. Johnson Panjaitan di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Senin tanggal 18 Juli 2022. Pemirsa yang budiman, adapun laporan ini terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-0386-2022-SPKT-Bareskrim Polri. LP diterima AKBP Harminto Jaya pada tanggal 18 Juli 2022. Dalam hal ini, pelapornya adalah Kamarudin Simanjuntak yang merupakan salah satu pengacara keluarga Brigadir J. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pada prinsipnya semua laporan yang masuk pasti ditindaklanjuti kepolisian. Semua laporan masyarakat tentunya akan ditindaklanjuti oleh penyidik, ujar Dedi saat dimintai konfirmasi Kompas.com. Nah, kejanggalan tewasnya Brigadir J menurut pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak mengaku heran terhadap perbedaan keterangan mengenai kematian Brigadir J dalam konferensi pers Mabes Polri. Keterangan itu disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak. Tetapi yang kami temukan adalah memang betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, tutur Kamarudin. Kamarudin memaparkan di tubuh Brigadir J ada sejumlah bekas penganiayaan. Polri tak gubris permintaan keluarga untuk otopsi ulang jenazah Brigadir J. Dia menyebutkan ada bekas jahitan, memar, dan tembakan di tubuh Brigadir J. Bagian bawah mata, hidung ada 2 jahitan, di bibir, leher, di bahu sebelah. Ada memar di perut kanan, ada luka tembakan. Ada juga perusakan jari atau jari manis. Ada juga perusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu, kata dia. Ini kata pengacaranya. Dugaan 2 TKP. Lebih jauh, Kamarudin menduga ada 2 locus delicti atau tempat kejadian perkara di balik tewasnya Brigadir J. Kamarudin menyebutkan TKP pertama berada di antara wilayah Magelang, Jawa Tengah hingga Jakarta. TKP kedua berada di rumah dinas Irjen Fred. Kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta itu alternatif pertama. Lokus deliktinya yang kedua di rumah Kadif Propam Polri atau rumah dinas, kata dia. Kamarudin memaparkan dugaan lokus delikti pertama di Magelang karena masih memberi kabar kepada pihak keluarga pada Jumat pagi 8 Juli 2022. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Brigadir J menyampaikan kepada keluarga melalui WhatsApp bahwa dirinya sedang mengawal atasannya di Magelang. Kemudian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat,
saat keluarga mencoba menghubungi Brigadir C melalui pesan WA walaupun telepon, Brigadir C tidak merespons. Bahkan kata Kamarudin, WA orang tua Brigadir C juga diblokir sebab jenazah Brigadir C ditemukan di rumah Sambo sesuai dengan hasil visum et repertum. Alternatif kedua, karena mayat ditemukan di situ, berdasarkan hasil visum repertum Polres Jaksel di Rumah Kadif Propam Polri di Komplek Polri di Duren 3 Jaksel, kata dia. Sementara itu, Kamarudin menuntut penjelasan Polri mengenai kematian Brigadir C. Dia juga mempertanyakan apakah ada penyiksaan sebelum atau setelah Brigadir C tewas. Pertanyaan berikutnya, apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau disiksa dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas, ujar Kamarudin. Kamarudin memperkirakan ada lebih dari satu orang pelaku yang diduga membunuh Brigadir C. Setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang, bukan hanya satu orang, bisa lebih 2 atau 3 orang, ujar Kamarudin. Karena ada yang berperan mengenakan pistol, berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang, ujar dia. Dengan temuan tersebut, kata Kamarudin, pihaknya yakin ada dugaan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Brigadir C. Nah, demikianlah informasi singkat terhangat terkait dengan pembunuhan terhadap Brigadir C yang merupakan salah satu anggota Polri. Ya, informasi ini saya ambil dari kompas.com. Oke, demikian berita singkat dan hangat terkait dengan kematian Brigadir C. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.